Antasena ITS Team adalah tim riset mobil hidrogen pertama di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 2010 lalu oleh mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya. Fokus utama dari Antasena ITS Team adalah melakukan pengembangan dan inovasi teknologi dengan menggunakan energi terbarukan. Di antaranya adalah inovasi membangun dan merancang mobil hidrogen yang efisien, ramah lingkungan dengan emisi nol untuk masa depan Indonesia lebih baik. Berikut ini wawancara Warta 9 dengan Azi Fahrudin selaku Communication Manager Antasena ITS Hydrogen Team yang ditemui di hari terakhir perhelatan Indonesia International Motor Show atau IIMS Surabaya 2023 pada tanggal 4 Juni lalu di Grand City Convex. Ini mungkin pemirsa banyak yang masih awam ya. Apa sih hidrogen, mobil hidrogen itu apa sih? Bisa dijelaskan Mas, seperti apa Mas? Oke, jadi untuk mobil hidrogen ini sebenarnya kurang lebih sama seperti mobil listrik. Namun mekanismenya itu dari baterai itu diubah jadi ke fuel cell. Jadi ada teknologi namanya fuel cell. Fuel cell ini bisa merubah gas hidrogen jadi energi listrik. Dan keluarnya itu bukan berupa asap, tapi berupa air gitu. Oke, jadi dia konsepnya seperti kendaraan listrik, seperti mobil listrik, tapi dia menggunakan media air gitu ya? Hidrogen Pak. Oh sorry, menggunakan media hidrogen yang didapat dari penguraian air. Ya, air itu kan hidrogen dan oksigen, H2O ya? Ya. Hidrogen dan oksigen gitu ya? Ya. Jadi diuraikan gitu ya? Itu buat cara mendapatkan hidrogennya bisa dengan diuraikan. Namun dari kita itu pakai dari pabrik. Kita ada penyuplai hidrogennya. Jadi kita nggak mengoksidasi hidrogen tersendiri gitu Mbak. Oh, jadi udah ada suppliernya sendiri. Ya. Oke. Jadi nggak perlu menguraikan air menjadi hidrogen dan oksigen, nggak usah. Enggak, ya? kita nggak perlu menguraikan itu. Namun di sini kita pakai yang dari pabrikan, hidrogen yang dari produksi. Terus hidrogen ini kita ubah dari energi listrik pakai teknologi bernama fuel cell gitu. Teknologi fuel cell. Iya. Fuel cell. Jadi fuel cell itu apa Mas? Fuel cell ini merupakan teknologi yang bisa mengubah hidrogen itu menjadi energi listrik plus air gitu. Jadi keluarannya bukan berupa asap, tapi berupa air. Oke, jadi nggak berupa asap, tapi berupa air ya, berupa air ya. Mas, keuntungannya kendaraan dengan hidrogen ya, dengan bahan bakar hidrogen itu apa Mas? Oke, mungkin untuk keuntungan dari mobil hidrogen ini kalau dibandingkan dengan mobil baterai atau mobil listrik itu pengisiannya cepat dibandingkan mobil listrik. Kalau mobil listrik pengisiannya itu mungkin bisa 4-10 jam. Namun untuk mobil hidrogen ini sekali pengisian mungkin cuma 2 atau 3 menit. Bahkan cuma 2-3 menit saja ya? Iya, untuk proses rechargingnya istilahnya ya. Itu cuma 2-3 menit saja ya? Kenapa bisa cepat gitu Mas? Dikarenakan pengisiannya itu berupa liquid hidrogen. Jadi seperti pengisian bahan bakar bensin biasa ya, konvensional ya. Oh, jadi ini liquid hidrogen yang dipakai ya? Liquid hidrogen ya. Mas, tapi untuk diterapkan di pemakaian umum ini ya, itu sulit nggak mendapatkan liquid hidrogen ini? Mungkin untuk yang sekarang, untuk di 2023 ini, di Indonesia, apalagi di Indonesia, itu masih sulit untuk mendapatkan liquid hidrogen. Namun untuk mungkin 20-30 tahun lagi mungkin bisa didapatkan lebih mudah. Apalagi sekarang udah ada mobil hidrogen langsung, itu ada Toyota Mirai, itu udah ada di Jepang. Toyota Mirai ya? Iya, bahkan di bulan Juni ini nanti ada acara di Jakarta, IHS, International Hydrogen Summit di Jakarta. Itu kita ada pamerin Antasena Hydra juga. Itu bersama Toyota Mirai di 22 Juni. Oke, tahun berapa itu Mas? 2023 nanti, bulan ini. Sebentar lagi ini berarti ya? Oke, jadi di Jakarta. Ini teknologi mobil hidrogen ini sekarang ini sedang gencar juga dilaksanakan gitu. Iya. Oke, salah satu yang sudah menghasilkan yaitu Toyota ya. Toyota Mirai. Lewat produknya Mirai, Iya. Toyota Mirai. Gitu ya.
Jadi proyeksinya Mas, proyeksinya kira-kira berapa tahun lagi nih untuk apa bisa diproduksi massal gitu lah. Oke. Mungkin untuk diproduksi massal dengan harga yang cukup murah mungkin sekitar 20-30 tahun lagi, di mana dari perkembangan 10 tahun yang lalu di mana fuel cell masih harga lebih mahal dan ukurannya besar, dengan sekarang ini udah lebih membaik di mana harga fuel cell lebih sedikit murah dan ukurannya lebih capable buat dimasukin di mobil. Itu dirasa 20 tahunan lagi udah bisa di. Jadi akhirnya nanti diharapkan 20 tahun lagi itu fuel cell-nya sudah semakin kecil. Iya. Tapi dia Dan harganya juga mungkin bisa juga lebih murah. Lebih murah gitu ya. Harapannya seperti itu ya. Oke. Jadi ini katakanlah mobil masa depan Mas ya. Iya. Pengembangan untuk pengganti bahan bakar minyak. Pengganti bahan bakar minyak untuk masa yang akan datang. Jadi selain listrik itu kita bisa juga memakai dari hidrogen. Dari teknologi fuel cell ini. Oke ya. Jadi ini merupakan mobil demonstrasi dari fuel cell. Fuel cell-nya yang ini Mas ya? Iya, itu fuel cell-nya. Jadi fuel cell itu bisa mengubah hidrogen jadi energi listrik. Jadi di sini ada gas hidrogen. Gas hidrogen ini diperoleh dari elektrolisis dari sebuah air. Jadi fuel cell ini bisa mengeлекtrolisis air jadi hidrogen dan oksigen. Fuel cell ini akan menguraikan air, dipisahkan jadi hidrogen dan oksigen. Dipisahkan jadi oksigen ini Mas. Iya. Okay. Jadi dari air kemudian diuraikan jadi hidrogen dan oksigen. Habis itu fuel cell ini juga bisa menghasilkan listrik dari hidrogen gitu Pak. Dan dari hidrogen yang udah terurai itu bisa jadi listrik dari fuel cell ini. Nah ini dan bisa jalan. Bergerak ini ya? Ya. Jadi hidrogen ini dia bisa menjadi tenaga gerak gitu Mas? Ya, dengan bantuan teknologi namanya fuel cell. Dengan bantuan fuel cell ini ya? Jadi itu ilustrasinya seperti itu Mas ya? Ya. Jadi sebenarnya cukup simpel ya, rahasianya ada di fuel cell ini ya sebenarnya? Di teknologi fuel cell ini Pak. Teknologi fuel cell ini ya? Fuel cell ini merubah gas hidrogen jadi energi listrik. Jadi komponen mobil hidrogen ini apa aja Mas? Jadi untuk komponen mobil hidrogen ini ada fuel cell yang paling utama. Fuel cell ini ya? Fuel cell ini merupakan istilahnya sumber energi. Sumber energinya ya? Kalau di mobil listrik itu baterainya. Oke, kalau mobil listrik baterainya. Kemudian ada tabung hidrogen di mana itu tangki. Ini ya, tabung hidrogen ya? Ya, tangki hidrogennya. Kemudian ada motor. Motornya di mana posisinya Mas? Oh ini motornya ya, motor penggerak istilahnya. Iya, motor penggerak. Motor penggerak. Mobil itu perlu motor. Oke. Jadi motor penggerak ini digerakkan oleh fuel cell gitu ya. Oke. Untuk menggerakkan motornya yang dihasilkan dari energi listriknya ini. Ya. Fuel cell. Ya. Terima kasih Mas Ozi. Ya.